Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasanah, NIM 1714020028. Saya akan mempresentasikan materi kompre tentang kependidikan. Baiklah, kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan suatu rencana yang memuat di dalamnya tujuan, isi, dan bahan ajar, dan serta pedoman guru dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana yang di dalamnya memuat tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara pedoman untuk penyelenggaraan proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, kurikulum merupakan suatu rencana yang di dalamnya terdapat tujuan, isi, dan bahan ajar, dan juga cara dan pedoman guru dalam proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kurikulum menurut pandangan tradisional dan modern. Kurikulum menurut pandangan tradisional ialah seluruh mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh, dijalani, dipahami, dan dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tingkat tertentu atau untuk mendapatkan ijazah agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan kurikulum menurut pandangan modern yaitu seluruh kegiatan peserta didik, baik itu di dalam maupun di luar sekolah, merupakan di bawah bimbingan atau tanggung jawab dari guru yang ada di sekolah tersebut. Hidden kurikulum merupakan kurikulum tersembunyi ataupun kurikulum terselubung. Jadi, walaupun kurikulum ini tidak direncanakan, tidak dipelajari, tetapi kurikulum ini sangat membantu dalam perubahan tingkah laku peserta didik. Standar SKL. SKL merupakan standar kompetensi lulusan yang di dalamnya memiliki kualifikasi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap merupakan yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, bertanggung jawab, dan sehat jasmani dan rohani, dan memiliki lingkungan alam, masyarakat, dan madrasah yang baik. Pengetahuan yaitu yang di dalamnya terdapat faktual dan konseptual sehingga memahami berbagai ilmu pengetahuan baik itu teknologi, seni, maupun budaya. Keterampilan memiliki yaitu berpikir dan bertindak. Bisa berpikir secara kreatif, inovatif, dan memperoleh hal-hal yang baru sesuai dengan SKL yang telah ditetapkan. KI merupakan kompetensi inti, yaitu tingkat untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Adapun notasi KI yaitu KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan. Adapun kompetensi dasar merupakan seluruh mata pelajaran itu merupakan turunan dari kompetensi inti atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi inti terdiri dari 4, yaitu 1. Sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 merupakan sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, toleransi, santun, dan dapat berinteraksi di lingkungan alam dan sosial dalam jangkauan pergaulannya dan keberadaannya. KI 3 berisi tentang pengetahuan,
yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan yang berupa faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Baiklah, selanjutnya keempat tentang keterampilan yang di dalamnya terdapat mengolah, menyaji, menalarkan, ranah konkret dan ranah abstrak. Di dalam ranah abstrak terdiri dari menulis, menggambar, menghitung, mewarnai, dan mengarang, baik dalam lingkungan sekolah maupun sumber dari sudut pandang teori. Baiklah, selanjutnya yaitu standar isi kurikulum bahasa Arab. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan berdasarkan jenjang atau jenis pendidikan tersebut. Adapun hubungan kurikulum, RPP, dan pembelajaran yaitu selanjutnya hubungan antara kurikulum, RPP, dan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan RPP merupakan komponen dari kurikulum yang di dalamnya memuat tentang tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Jadi RPP merupakan seperangkat yang berkaitan antara satu sama lainnya dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran tersebut peserta didik dan pendidik dapat mengikuti pedoman yang telah dibuat oleh RPP agar pembelajaran tersebut berjalan lancar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Metode pembelajaran bahasa Arab adalah proses penyampaian materi yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik yang dengan cara efektif dan efisien. Jadi pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang dapat peserta didik memahami secara baik agar pembelajaran yang dilakukan tersebut tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sehingga materi yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis dan langkah-langkah metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ialah thoriqah mubasyarah, yaitu metode langsung. Guru memberikan pertanyaan secara lisan yang berkaitan dengan bacaan yang ada di dalam buku teks tersebut. Lalu siswanya juga menjawab secara lisan tanpa melihat buku teks. Selanjutnya metode sam'iyah syafahiyah, yaitu metode melihat dan mendengar, yaitu guru mengulang bacaan yang terdapat dalam buku teks secara baik dan benar, lalu peserta didik mengikuti apa yang dibacakan oleh guru dan guru meminta peserta didik untuk menghafalkan bacaan tersebut. Baiklah, selanjutnya metode qawaid wa tarjamah, yaitu guru memberikan materi tentang tata bahasa yang ada di dalam buku teks. Lalu guru meminta peserta didik memahami materi tersebut, dan guru juga membantu peserta didik dalam menerjemahkan bacaan yang ada di dalam buku teks tersebut. Baiklah, selanjutnya metode qiraah, yaitu guru meminta kepada peserta didik untuk membaca bacaan yang terdapat dalam buku teks tersebut beberapa kali. Lalu guru akan membantu membacakan bacaan tersebut dengan baik dan benar. Lalu peserta didik mendengarkan apa yang dibacakan oleh gurunya. Selanjutnya metode intiqoiyah, yaitu guru memulai pelajaran dengan
berdialog dan menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami oleh peserta didik. Lalu peserta didik menuliskan apa yang dijelaskan oleh guru. Pelajaran bahasa Arab. Media adalah alat perantara yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi. Sehingga media pembelajaran bahasa Arab adalah yaitu cara dalam menyampaikan pesan berupa bahan pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Adapun fungsi media pembelajaran yaitu 1. Dapat menarik perhatian peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga timbulnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah mempermudah dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik yang kesulitan menerima materi pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik yang kesulitan bisa memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang kelima, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baiklah. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media, yang mana dari kriteria pemilihan media tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Ketepatan terhadap tujuan pembelajaran. 2. Dukungan terhadap isi pembelajaran, yang mana terdapat konsep, fakta, dan prinsip. Nah, apabila kita menggunakan media agar lebih memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Yang ketiga yaitu media yang digunakan tersebut mudah, artinya yaitu baik peserta didik maupun pendidik bisa menggunakan media tersebut dengan cara yang baik. Selanjutnya pendidik harus memahami media yang dia gunakan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara langsung atau agar proses pembelajaran bisa berjalan secara baik. Selanjutnya jenis media pembelajaran yaitu 1. Media audio, yaitu media yang dilakukan dengan cara mendengarkan saja. Contohnya tape recorder. Yang kedua yaitu media visual, yaitu media yang digunakan dengan cara melihat, contohnya gambar. Yang terakhir yaitu media audio visual, yaitu media yang dapat dilihat dan dapat didengarkan, contohnya video pembelajaran. Jadi yang media audio visual selain dapat dilihat juga dapat didengarkan, sehingga peserta didik akan lebih fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran bahasa Arab. Adapun penggunaan media pembelajaran bahasa Arab yaitu 1. Bisa disamakan di setiap kelasnya. Misalnya di kelas A belajar tentang mubtada dan khobar, maka bisa media itu digunakan di kelas seterusnya. Yang kedua, proses pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih jelas dan menarik dan juga interaktif, di mana peserta didik bisa memahami materi yang disampaikan oleh pendidik melalui media pembelajaran. Yang ketiga, efisien terhadap waktu dan tenaga. Yang keempat, dengan adanya media pembelajaran sehingga peserta didik bisa belajar dimanapun, kapanpun, untuk mengulang kembali pelajaran yang telah ia pelajarin sebelumnya. Selanjutnya, dengan menggunakan media pembelajaran bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media pembelajaran bisa meningkatkan atau membuat semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar
pembelajaran bahasa Arab ini berkaitan dengan silabus dan RPP, di mana di dalam silabus dan RPP terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi RPP merupakan rencana atau desain yang dibuat oleh pendidik untuk digunakan sebagai pedoman pendidik dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran, sehingga proses tersebut bisa berjalan secara sistematis dan terprogram. Jadi fungsi perencanaan pembelajaran bahasa Arab ialah yaitu sebagai pedoman bagi pendidik dalam kegiatan mengajar, dan sebagai peserta didik sebagai pedoman dalam kegiatan belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat digunakan baik itu peserta didik maupun pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran, dan pembelajaran tersebut akan berjalan secara sistematis dan terprogram yang sudah dirancang oleh pendidik. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam RPP terdiri dari identitas nama sekolah, identitas mata pelajaran, terus materi esensial atau pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah proses pembelajaran, dan terakhir penilaian hasil belajar. Pendekatan saintifik dan langkahnya. Pendekatan saintifik yaitu yang dirancang untuk peserta didik agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah proses pendekatan saintifik yaitu 1. Mengamati. Guru meminta kepada peserta didik untuk mengamati materi yang dipelajari. Yang kedua adalah menanyakan. Peserta didik menanyakan hal yang dianggap sulit dari materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang dimana peserta didik mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan tentang materi pembelajaran agar sumber dari informasi yang dibutuhkan tuh bisa menjawab apa yang ditanyakan dari pertanyaan yang dibutuhkan untuk jawabannya. Yang keempat yaitu mengolah data, yang dimana mengolah data ini itu setelah peserta didik mengumpulkan informasi lalu membuat hasil dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, bagaimana kesimpulan hasil pembelajaran dan materi pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Guru meminta peserta didik untuk mengkomunikasikan atau membahas materi yang telah mereka pelajari. Maka dari pendekatan saintifik itu dapat dilihat bahwa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran adalah peserta didik, sehingga peserta didik harus lebih aktif, lebih banyak informasi dalam melakukan pembelajaran. Guru di sana hanya untuk membimbing peserta didik, dan peserta didik harus mempunyai peran yang aktif dan kreatif, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab. 1. Pengertian evaluasi pembelajaran bahasa Arab, di mana evaluasi ini suatu proses yang sudah direncanakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh pendidik. Tujuan evaluasi yaitu untuk memperoleh data dan mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Syarat-syarat evaluasi yang baik.
adalah satu validitas. Validitas yaitu mengecek apakah soal itu sama-sama valid atau sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang reliabilitas yaitu adanya keseimbangan dari setiap soal atau konsisten dari setiap soal. Yang ketiga objektivitas. Yang keempat praktikabilitas, yang mana dalam pembuatan evaluasi yang baik itu dia bersifat praktis dan dalam prosesnya juga mudah. Yang kelima adalah ekonomis, yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembuatan soalnya. Yang keenam taraf kesukaran, penilaian autentik dan instrumen. Penilaian autentik adalah proses yang menekankan pada proses dan hasil belajar, yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun instrumen penilaian autentik ialah yang pertama sikap, yaitu dapat mengetahui sejauh mana perilaku peserta didik baik itu di dalam maupun di luar proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua pengetahuan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami materi yang telah diajarkan, baik itu dengan melakukan tes secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana penilaian kinerja peserta didik yang dilakukan oleh pendidik baik itu di dalam maupun di luar proses belajar mengajar. Baiklah, yang terakhir yaitu jenis tes pembelajaran bahasa Arab. 1. Adapun jenis tes bahasa Arab berdasarkan fungsinya. 1. Yaitu tes seleksi. Yang kedua pretest, yaitu sebelum memulai pembelajaran sebaiknya melakukan pretest agar mengetahui apa yang telah diketahui oleh peserta didik. Posttest adalah untuk mengetahui apa yang telah peserta didik pahami dari materi yang disampaikan. Yang keempat yaitu tes diagnosis. Adapun jenis tes berdasarkan bentuk jawabannya terdiri dari tes esai, tes pilihan, tes benar salah, dan terakhir tes pilihan ganda. Adapun jenis tes yang berdasarkan bentuk jawabannya atau cara pengerjaannya yaitu tes tertulis dan tes lisan.